Pada zaman dahulu kala, di mana kabut pagi masih setia memeluk pepohonan beringin, hiduplah sebuah kisah di tanah yang tenang bernama Desa Karanganyar. Udara di desa ini selalu terasa sejuk membawa aroma tanah basah dan daun pandan yang tumbuh subur di pekarangan rumah warga yang sangat sederhana. Di tengah desa tersebut berdiri sebuah rumah joglo tua yang terbuat dari kayu jati kokoh peninggalan masa lampau yang menyimpan banyak sejarah panjang. Rumah itu dikelilingi oleh halaman luas tempat menjemur padi dan sebuah sumur batu berlumut yang airnya tak pernah kering walau kemarau panjang melanda desa. Di rumah joglo yang damai itulah tinggal seorang gadis yatim piatu bernama Wulandari, yang memiliki senyum selembut sinar bulan purnama di malam hari. Setelah kepergian kedua orang tuanya akibat penyakit pelik bertahun-tahun silam, Wulandari merawat setiap sudut rumah itu dengan penuh kasih sayang seorang anak yang berbakti. Baginya tiang-tiang kayu jati dan lantai ubin tanah liat itu adalah napas keluarganya yang masih tersisa, dan harus dijaga sampai akhir hayat menjemput nanti. Setiap pagi ia menyapu halaman depan, lalu membersihkan daun-daun kering yang berguguran dari ranting pohon mangga besar di dekat pagar bambu dengan sangat teliti. Ia tidak pernah merasa sendirian karena ditemani oleh Mbok Rukmini, seorang perempuan parubaya yang telah mengabdi kepada keluarganya sejak Wulandari masih amat kecil. Suara kayu bakar yang berderak di dapur dan wangi nasi yang sedang ditanak selalu menjadi penanda bahwa kehidupan di rumah ini berjalan amat harmonis. Mbok Rukmini sering menatap punggung Wulandari dengan tatapan haru mengingat betapa berat masa lalu gadis itu saat masih berada di bawah bayang-bayang siksaan kelam. Kini rumah itu terasa tenang dan nyaman tanpa ada suara hardikan yang dulu sering memecah keheningan pagi yang suci di lingkungan pekarangan keluarga ini. Angin kemarau bertiup pelan membawa kedamaian yang sudah lama diidamkan oleh Wulandari sejak ia mulai bisa mengingat kenangan buruk di masa kecilnya yang pedih. Hatinya yang dulu penuh luka perlahan sembuh, berkat ritme kehidupan desa yang sederhana dan ketulusan orang-orang di sekitarnya yang selalu memberikan dukungan moral tulus. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membatik kain di teras depan, sambil mendengarkan kicauan burung perkutut peliharaan almarhum ayahnya yang sangkar kayunya tergantung tinggi di atap. Kadang beberapa tetangga lewat dan menyapanya dengan ramah, memuji ketekunan gadis itu dalam merawat warisan leluhur yang semakin lama semakin memudar wibawanya dimakan waktu. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam Wulandari selalu menyimpan sebuah ketakutan kecil yang tidak pernah berani ia ungkapkan kepada siapapun di desa. Ia takut kedamaian yang sedang ia nikmati ini hanyalah sebuah jeda singkat, sebelum badai besar kembali datang menghantam kehidupannya yang baru saja tertata rapi. Masa lalu kelam bersama bibinya yang kejam masih sering hadir dalam mimpi buruknya di malam hari, membuat keringat dingin membasahi dahi peluhnya yang pucat. Setiap kali terbangun ia akan bergegas ke dapur memeluk tiang kayu, dan berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta agar dijauhkan dari mara bahaya masa lalu. Sulastri adalah nama yang selalu berusaha ia hapus dari ingatan karena bibi kandungnya itu pernah mengubah masa kecilnya menjadi sebuah neraka yang sangat panjang. Ingatan tentang cubitan di lengan dan makian kasar yang dilemparkan kepadanya hanya karena ia menjatuhkan piring tanah liat masih terasa sangat nyata dan menyakitkan. Waktu itu orang tuanya terpaksa bungkam dan menunduk seolah bibinya memiliki kekuasaan mutlak atas nyawa dan martabat keluarga mereka yang semakin terpuruk dalam kemiskinan. Kini setelah bertahun-tahun berlalu Wulandari hanya ingin melupakan sosok menakutkan itu, dan terus hidup berdampingan dengan ketenangan desa yang menyelimuti kesehariannya dari waktu ke waktu. Pada suatu senja yang diwarnai mega merah di ufuk barat, sebuah tanda aneh mulai mengusik ketenangan yang selama ini dipertahankan susah payah oleh Wulandari. Seorang pedagang kain keliling dari luar daerah singgah di pekarangan rumahnya untuk meminta izin menimba air dari sumur batu berlumut guna membasuh muka letihnya. Setelah mengucapkan terima kasih, pedagang itu tiba-tiba menatap wajah Wulandari dengan saksama dan bertanya apakah ini benar rumah keluarga besar mendiang ayah gadis tersebut. Wulandari mengangguk pelan sambil menawarkan segelas air putih hangat, dan mempersilakan pedagang yang tampak kelelahan itu untuk duduk sejenak di beranda kayunya yang nyaman. Pedagang kain itu mengusap peluh di keningnya, lalu berdeham pelan sebelum menyampaikan sebuah kabar yang langsung membuat darah di tubuh Wulandari terasa membeku seketika. Aku tak sengaja mendengar percakapan di pasar kecamatan tetangga, bahwa seorang perempuan parubaya bernama Sulastri
sedang mencari kendaraan untuk kembali ke desa ini, ucapnya. Perempuan itu bercerita kepada semua orang dengan suara lantang, bahwa ia akan mengambil kembali rumah joglo ini karena ia merasa menjadi ahli waris sah. Jantung Wulandari berdegup kencang, namun ia tetap berusaha menampilkan senyum tenang dan mengucapkan terima kasih atas informasi yang dibawa oleh pedagang keliling tersebut padanya. Setelah pedagang itu pergi meninggalkan halaman, Wulandari duduk termenung di tangga beranda memandangi dedaunan kering yang kembali gugur ditiup angin senja yang semakin dingin. Mbok Rukmini yang sejak tadi mengamati dari ambang pintu dapur, perlahan mendekat dan meletakkan tangan keriputnya di atas pundak gadis muda yang sedang gelisah itu. Dorokyu, tidak perlu takut karena rumah ini adalah hakmu dan orang-orang desa pasti akan berdiri di belakangmu membela kebenaran, bisik perempuan tua itu lembut. Wulandari hanya bisa menghela napas panjang menyadari bahwa bayangan hitam yang selalu ia hindari kini sedang bergerak nyata menuju ke arahnya tanpa bisa dicegah. Malam itu, desa terasa lebih hening dari biasanya, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang mulai menjalar di dalam dada penghuni rumah joglo kuno. Suara jangkrik bersahutan di luar jendela tetapi tak mampu membawa Wulandari menuju alam mimpi yang damai seperti malam-malam sebelumnya yang selalu penuh dengan ketenangan. Ia terus membolak-balikan badan di atas kasur kapuknya, memikirkan apa yang akan terjadi jika bibinya benar-benar datang dan mengklaim rumah yang dipenuhi kenangan ini. Ia tidak peduli pada harta benda, tetapi kehilangan rumah ini berarti membiarkan jejak terakhir orang tuanya dirampas oleh orang yang pernah menghancurkan senyum mereka berdua. Keesokan paginya kabut tebal masih menyelimuti desa Karanganyar ketika Wulandari memutuskan untuk bangun lebih awal dan membasuh wajahnya dengan air dingin yang amat menyegarkan. Ia berjalan perlahan mengelilingi rumah, menyentuh setiap ukiran kayu pada pintu dan jendela, seolah ingin mengunci jiwanya pada bangunan tua yang sangat berharga itu. Aroma kopi tubruk buatan Mbok Rukmini mulai tercium dari dapur, perlahan memberikan sedikit kehangatan di tengah udara pagi yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Ia meminum kopi itu dalam diam, sambil menyusun rencana di dalam kepalanya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk jika kabar dari pedagang itu terbukti benar. Matahari mulai meninggi, dan warga desa berbondong-bondong pergi ke sawah, membawa cangkul serta bekal makanan yang dibungkus dengan daun pisang hijau, segar nan wangi. Anak-anak kecil berlarian riang di jalan tanah mengejar capung yang terbang rendah di antara semak-semak bunga sepatu yang bermekaran di pinggir pagar pekarangan warga. Kehidupan desa tampak sangat biasa dan tidak terpengaruh oleh gejolak batin yang sedang berkecamuk hebat di dalam dada Wulandari sejak kabar burung itu tiba. Ia mencoba menyibukkan diri dengan menumbuk padi di lesung batu, berharap suara dentuman kayu dapat menenggelamkan ketakutan yang terus membisik di telinganya sejak semalam. Mbok Rukmini ikut membantu menampi beras di halaman belakang, sesekali melirik ke arah anak asuhnya yang tampak lebih pendiam dan pucat dari hari biasa. Biarlah waktu yang menjawab semuanya, anakku, karena kebenaran ibarat matahari yang mungkin tertutup awan gelap, namun tak akan pernah kehilangan cahayanya, ucap Mbok Rukmini. Wulandari menghentikan ayunan alunya sejenak lalu menatap wajah teduh perempuan tua itu, sambil tersenyum tipis sebagai tanda bahwa ia mengerti maksud ucapan penyemangat tersebut. Dukungan sekecil apapun di saat-saat genting seperti ini terasa bagaikan oase di tengah gurun ketakutan yang perlahan mulai mengeringkan harapan di dasar hatinya. Menjelang siang, cuaca yang awalnya cerah perlahan berubah menjadi redup ketika awan kelabu mulai berarak menutupi langit biru di atas atap rumah joglo tersebut. Angin bertiup agak kencang menerbangkan dedaunan kering hingga masuk ke beranda depan, membuat Wulandari harus menyapu lantai ubin tanah liat itu berulang kali seharian. Perubahan cuaca ini seolah menjadi pertanda alam tentang kedatangan badai, yang sebenarnya bukan sekadar badai hujan biasa, melainkan badai kehidupan yang mengancam ketenangan jiwa. Ia duduk sejenak di kursi rotan memandang ke arah gerbang bambu di depan rumah dengan perasaan was-was menunggu sosok yang sangat ia takuti mendarat. Dalam kesendiriannya, Wulandari teringat kembali wajah sedih mendiang ibunya setiap kali bibinya datang berkunjung di masa lalu, untuk merendahkan martabat keluarga miskin mereka bersedih. Ibunya selalu mengajarkan agar ia membalas kekejaman dengan kesabaran, karena amarah hanya akan membakar diri sendiri menjadi abu yang tak tersisa dihempas angin badai.
Ayahnya pun selalu memilih diam dan menanggung semua makian dengan dada lapang, seakan ada sebuah rahasia besar yang sedang mereka jaga dengan nyawa keluarga. Kini beban itu seolah diwariskan kepada dirinya, dan ia bertekad untuk tetap mempertahankan sikap sabar yang telah diajarkan meskipun hatinya diliputi kebimbangan yang besar. Ia bangkit dari kursi rotannya dan berjalan masuk ke dalam ruang tengah untuk memeriksa keadaan tiang, penyangga rumah yang mulai terlihat agak keropos termakan usia. Ia mengusap kayu jati tua itu, dengan penuh kelembutan membayangkan tangan keras ayahnya yang dulu selalu merawat tiang ini agar rumah tetap berdiri tegak. Bangunan ini adalah pelindung mereka satu-satunya dari kejamnya dunia luar, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, apalagi menghancurkannya menjadi puing-puing penderitaan yang hancur. Di dalam keheningan rumah terdengar detak jam dinding tua yang terus berdetak tanpa henti mengiringi detak jantung Wulandari yang menunggu kedatangan takdirnya dengan sangat cemas. Saat azan asar berkumandang dari surau desa, Wulandari bergegas mengambil air wudhu di sumur belakang untuk menenangkan pikiran yang semakin kalut dan tidak menentu. Air dingin yang menyentuh kulitnya membawa sedikit kelegaan sejenak, menyejukkan kepalanya yang terasa panas, akibat memikirkan nasib rumah peninggalan satu-satunya milik keluarga besarnya kini. Ia menghamparkan sajadah di kamarnya dan bersujud cukup lama menumpahkan segala keluh kesah dan ketakutan yang telah membebaninya sejak sore kemarin tanpa bisa tertahan. Doa yang ia panjatkan terasa lebih khusyuk dari biasanya, memohon agar diberikan kekuatan batin untuk menghadapi ujian berat yang mungkin sebentar lagi akan tiba. Selesai salat, ia melipat sajadah dengan rapi, lalu merapikan tempat tidur kapuknya yang spraynya bermotif bunga, melati kesukaan almarhum ibunda tercinta di masa hidupnya dahulu. Mbok Rukmini yang kebetulan lewat di depan pintu kamar hanya bisa tersenyum simpul melihat ketegaran anak asuhnya yang perlahan mulai bangkit dari rasa takutnya. Gadis kecil yang dulu selalu menangis ketakutan di pojok dapur kini telah tumbuh menjadi perempuan dewasa yang siap mempertahankan haknya dengan cara sangat terhormat. Mbok Rukmini berjalan ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan menyiapkan makan malam, dengan hati yang sedikit lebih tenang melihat keteguhan Wulandari yang mulai terbentuk sempurna. Wulandari membuka sebuah peti kayu kecil di sudut kamar tempat ia menyimpan barang-barang peninggalan orang tuanya, termasuk beberapa helai kain batik tulis, lawas warisan. Ia membelai kain-kain itu satu persatu, merasakan tekstur kasarnya yang menyimpan ribuan kenangan manis dan pahit selama mereka hidup bersama di rumah ini. Benda-benda ini adalah bukti sejarah keluarganya yang tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah, apalagi ke tangan bibinya yang serakah dan sangat kejam. Ia mengunci kembali peti kayu itu rapat-rapat dan menyimpan kuncinya di saku kebayanya, berjanji akan menjaga peninggalan tersebut dengan segenap kemampuannya hingga napas terakhirnya. Sore hari itu, beberapa tetangga mampir untuk sekadar bertukar sapa di depan pagar rumah menceritakan hasil panen padi yang kurang memuaskan musim kemarau ini. Wulandari menyambut mereka dengan senyum manis yang biasa ia tunjukkan, berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa ia sedang dilanda kepanikan luar biasa di dalam hatinya sendiri. Ia ingat pesan Ki Jatmiko, kepala desa mereka yang bijaksana, bahwa seorang pembuat masalah hanya akan menang jika kita menunjukkan ketakutan di depan wajahnya. Oleh karena itu ia harus tetap bersikap biasa saja, agar warga desa tidak perlu ikut cemas memikirkan masalah pribadi yang belum tentu benar adanya. Namun diam-diam beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju di sungai mulai membicarakan desas-desus kedatangan Sulastri, yang sepertinya sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok desa. Mereka berbisik-bisik membicarakan kekejaman masa lalu perempuan itu, yang memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan penduduk desa, sejak bertahun-tahun silam tanpa terkecuali semuanya. Kasihan sekali anak itu jika harus berhadapan lagi dengan perempuan berhati batu yang tidak pernah tahu arti belas kasih, ucap salah seorang tetangga prihatin. Kabar itu perlahan merayap dari mulut ke mulut, menciptakan atmosfer tegang yang mulai menyelimuti kehidupan damai di desa yang biasanya sangat tenang dan sepi. Ketika malam perlahan merangkul desa Karanganyar, Wulandari menyalakan lampu tempel minyak tanah di setiap sudut rumah joglo untuk mengusir kegelapan yang mulai mengintai pekarangan. Cahaya kuning yang hangat memantul pada dinding kayu jati menciptakan siluet panjang yang bergerak-gerak mengikuti tiupan angin malam yang menyusup lewat celah jendela kayu. Mbok Rukmini duduk di balai bambu di dapur,
Sambil menumbuk bumbu dapur mengeluarkan bunyi berirama yang sejenak membuat suasana terasa sangat tentram dan damai. Kehidupan malam di desa ini selalu memiliki cara tersendiri untuk menyembuhkan luka dan memberikan kekuatan baru bagi siapa saja yang mau mendengarkan suaranya hening. Wulandari duduk menemani perempuan tua itu di balai bambu mendengarkan cerita-cerita lama tentang ketangguhan leluhur mereka yang juga pernah menghadapi ujian hidup sangat berat. Nasihat-nasihat tersirat dari cerita tersebut perlahan meresap ke dalam sanubari Wulandari, menumbuhkan keberanian baru yang siap mematahkan belenggu masa lalu yang terus menghantuinya semalaman. Ia tahu bahwa cepat atau lambat hari pertarungan itu akan datang, dan ia tidak boleh lari atau sembunyi seperti anak kecil yang sedang ketakutan. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri dan pada roh kedua orang tuanya untuk berdiri tegak menjaga kehormatan keluarga di rumah peninggalan yang suci ini. Malam pun semakin larut dan udara dingin mulai menggigit kulit hingga ke tulang, membuat Wulandari dan Bok Rukmini memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing beristirahat. Wulandari memandang keluar jendela menatap bulan sabit yang bersinar redup di balik ranting pohon mangga, memancarkan cahaya pucat yang seolah memahami kegelisahan hatinya terpendam. Esok adalah hari baru yang mungkin akan membawa badai, tetapi malam ini, ia bertekad untuk tidur nyenyak demi mengumpulkan tenaga yang sangat ia butuhkan kelak. Semuanya masih terasa tenang, namun itu adalah ketenangan semu yang perlahan menyisakan tanda tanya besar tentang nasib rumah joglo ini di masa depan kelak. Pagi itu sinar matahari baru saja menyentuh ujung atap rumah joglo ketika sebuah delman tua berhenti tepat di depan gerbang bambu pekarangan Wulandari. Suara derap langkah kuda dan gemerincing lonceng kuningan memecah keheningan desa yang biasanya hanya diisi oleh kicauan burung perkutut dan gesekan dedaunan mangga. Dari atas delman turunlah seorang perempuan parubaya dengan pakaian kebaya mencolok dan perhiasan emas berlebihan yang menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Perempuan itu adalah Sulastri, bibi kandung Wulandari, yang selama bertahun-tahun menghilang tanpa kabar, namun kini kembali dengan wajah angkuh dan sorot mata sangat tajam. Tanpa mengucapkan salam atau permisi, Sulastri melangkah masuk ke halaman rumah dengan gaya angkuh seolah ia adalah pemilik sah tanah peninggalan bersejarah tersebut. Sepatu hak tingginya menginjak dedaunan kering yang baru saja disapu bersih oleh Wulandari menciptakan suara gemeretak yang terdengar sangat mengganggu di telinga Bok Rukmini. Perempuan parubaya itu memutar bola matanya mengelilingi pekarangan, sambil mendengus kasar menunjukkan rasa tidak suka pada setiap sudut rumah yang terlihat sangat sederhana. Wulandari yang sedang menjemur kain batik di teras samping langsung menghentikan pekerjaannya saat melihat sosok bayangan masa lalunya kini benar-benar berdiri nyata di depannya. "Heh, anak tidak tahu diuntung, apakah kau buta?" Tidak melihat bibimu datang setelah sekian lama, teriak Sulastri dengan suara melengking membelah udara pagi. Kata-kata kasar itu langsung menyambar telinga Wulandari, membawa kembali memori kelam masa kecilnya yang dipenuhi oleh makian dan siksaan tak beralasan dari sang bibi. Wulandari berusaha menelan ludah untuk menyingkirkan rasa kering di tenggorokannya, lalu berjalan menunduk menghampiri perempuan angkuh itu dengan tangan gemetar menyembunyikan rasa takut terdalamnya. "Selamat datang kembali di desa Karanganyar, Bibi Sulastri. Mari silakan duduk di beranda depan agar saya buatkan teh hangat," ucap Wulandari mencoba bersikap sopan. Bukannya menerima tawaran baik tersebut, Sulastri malah menepis tangan keponakannya dengan kasar hingga Wulandari hampir saja terjerembab ke belakang menabrak tiang kayu penyangga. "Jangan berpura-pura manis di depanku, anak sialan, karena aku tahu kau diam-diam ingin menguasai seluruh harta warisan ini sendirian tanpa membagi sedikit pun padaku. Rumah joglo ini seharusnya menjadi milikku sejak dulu karena ayahmu yang bodoh itu telah merampas hakku saat pembagian harta warisan kakek kalian di masa lalu." Bok Rukmini yang mendengar keributan langsung berlari dari arah dapur dengan wajah cemas, melihat anak asuhnya diperlakukan dengan sangat kasar oleh tamu tak diundang. Sulastri menatap tajam ke arah Bok Rukmini lalu tertawa meremehkan melihat pakaian lusuh yang dikenakan oleh perempuan tua penjaga rumah keluarga tersebut selama ini. "Ternyata pembantu tua ini masih hidup dan setia menemanimu di gubuk reot yang sebentar lagi akan rata dengan tanah jika aku memintanya," ejek Sulastri kejam. Bok Rukmini hanya menundukkan kepala, tidak berani membalas perkataan menyakitkan itu, karena ia tahu betul betapa berbahayanya watak perempuan yang berdiri di hadapannya sekarang ini.
Wulandari segera berdiri di depan Bok Rukmini, sebagai bentuk perlindungan diam-diam agar bibinya tidak terus-menerus menyakiti hati perempuan tua yang sangat ia sayangi. Aku datang kemari, bukan untuk minum teh murahan buatanmu, melainkan untuk memberitahu bahwa bulan depan aku akan membawa surat tanah resmi ke sini. Kau dan pembantu tuamu itu harus segera mencari tempat tinggal baru karena rumah ini akan kujual kepada saudagar kaya dari kota secepat mungkin. Wulandari terkesiap mendengar ancaman tersebut karena rumah joglo ini adalah satu-satunya peninggalan berharga milik orang tuanya yang menyimpan ribuan kenangan manis masa kecilnya dahulu. Bibi tidak bisa melakukan hal itu, karena rumah ini adalah warisan sah mendiang ayah saya dan surat tanahnya. Mendengar bantahan dari keponakannya, Sulastri melebarkan mata seolah tidak percaya bahwa gadis kecil yang dulu selalu menangis ketakutan, kini berani menatap langsung matanya. Beraninya kau membantah perkataanku, dasar anak durhaka yang tidak tahu balas budi, setelah semua kebaikan yang keluargaku berikan kepada orang tuamu yang melarat itu. Jangan berpikir kau bisa menang melawanku di desa ini karena aku akan memastikan seluruh warga tahu betapa serakah dan liciknya dirimu merampas rumah peninggalan ini. Setelah melempar ancaman tersebut, Sulastri membalikan badan dan berjalan keluar pekarangan dengan angkuh meninggalkan Wulandari yang berdiri mematung menahan air mata yang hampir jatuh. Kepergian Sulastri dari halaman tidak serta-merta membawa kedamaian kembali, melainkan justru menjadi awal dari badai rumor yang sengaja ia tebarkan ke pelosok desa. Sebelum kembali ke kota, Sulastri sengaja mampir ke warung kopi di perempatan desa yang selalu ramai dikunjungi warga pada jam istirahat siang hari. Di hadapan banyak orang ia memutarbalikkan fakta dengan menangis terseduh-seduh mengarang cerita kebohongan bahwa Wulandari telah mengusirnya dengan kasar dari rumah peninggalan leluhur mereka. Ia mengatakan bahwa gadis itu sangat serakah dan merampas semua peninggalan keluarga tanpa mau merawat bibinya yang sudah tua dan sangat miskin ini keadaannya. Berita bohong itu menyebar lebih cepat daripada hembusan angin kemarau yang mengeringkan dedaunan di pohon beringin tua di tengah alun-alun desa Karanganyar tersebut pagi ini. Beberapa warga yang mudah terpancing emosinya mulai memandang sinis setiap kali Wulandari berjalan melewati pasar untuk membeli sayuran dan kebutuhan dapur sehari-hari bersama Mbok Rukmini. Bisik-bisik menyakitkan terdengar di belakang punggungnya, menyebutnya sebagai keponakan yang tidak tahu diri dan tega menelantarkan keluarga kandung demi menguasai harta warisan berupa rumah. Wulandari hanya bisa menundukkan kepala menahan pedih di hatinya, membiarkan air mata menetes pelan tanpa ada seorang pun yang mau mendengarkan kebenarannya sama sekali. Mbok Rukmini yang menyadari perubahan sikap warga desa merasa sangat sedih dan marah atas ketidakadilan yang menimpa anak asuhnya yang berhati malaikat suci itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan betapa kejamnya bibimu itu kepadamu sejak kamu masih sangat kecil dan tidak berdaya. Jangan dengarkan omongan kosong mereka, Ndorokyu, karena Gusti Allah tidak pernah tidur, dan kebenaran pasti akan segera terungkap pada waktu yang tepat nanti, ucapnya. Wulandari tersenyum getir, mendengar kata-kata penghiburan itu, mencoba mengumpulkan serpihan ketegarannya yang mulai berserakan, akibat gempuran fitnah kejam yang dilontarkan oleh bibi kandungnya sendiri. Suasana rumah joglo yang biasanya hangat kini terasa dingin dan mencekam seolah tiang-tiang kayunya ikut merasakan kesedihan mendalam yang membebani hati penghuni setianya. Malam harinya Wulandari duduk di beranda depan menatap kegelapan malam yang pekat diiringi suara jangkrik yang seolah menyanyikan lagu kesedihan untuk menghibur hatinya. Ia merenungkan semua perkataan kasar bibinya dan fitnah yang beredar di masyarakat desa, mempertanyakan apakah dirinya benar-benar bersalah karena berusaha mempertahankan rumah peninggalan ini. Namun bayangan wajah almarhum ayahnya yang selalu tersenyum tulus membuat hatinya kembali mantap bahwa ia harus mempertahankan kebenaran demi menjaga kehormatan keluarganya tercinta selamanya. Keesokan paginya saat kabut masih mengambang tipis di atas tanah pekarangan, seseorang mengetuk pagar bambu rumah Wulandari dengan sangat pelan, namun terdengar tegas wibawanya. Wulandari yang sedang menyapu teras bergegas berjalan ke depan dan menemukan sosok Ki Jatmiko, kepala desa yang bijaksana, berdiri di sana dengan senyumnya. Pria tua bersahaja yang selalu mengenakan ikat kepala khas Jawa itu mengangguk pelan memberikan isyarat agar Wulandari tidak perlu khawatir dengan kedatangannya pagi ini. Selamat pagi anakku Wulandari, bolehkah orang tua ini menumpang duduk sejenak di beranda rumahmu?
untuk menikmati udara pagi yang sejuk ini, sapa Ki Jatmiko. Dengan tergopoh-gopoh Wulandari mempersilakan Ki Jatmiko masuk dan memintanya duduk di kursi rotan terbaik yang ada di beranda depan rumah kayu joglo tersebut. Mbok Rukmini yang mendengar suara kepala desa segera membuatkan secangkir teh melati panas dengan gula batu kesukaan pria tua yang dihormati seluruh warga itu. Setelah meletakkan teh di meja Wulandari, duduk bersimpu di lantai teras dengan sopan menunggu Ki Jatmiko menyampaikan maksud kedatangannya yang pasti bukan sekadar bertamu. Hati Wulandari berdebar kencang menduga bahwa kepala desa pasti telah mendengar kabar burung yang sengaja disebarkan oleh bibinya ke seluruh penjuru desa sejak kemarin. Ki Jatmiko menyeruput teh melatinya, perlahan menikmati kehangatan yang menjalar di tenggorokannya sebelum memandang gadis muda di hadapannya dengan tatapan penuh kebapakan yang teduh. Aku telah mendengar keributan yang terjadi di pasar kemarin mengenai kedatangan bibimu Sulastri yang mengklaim rumah ini sebagai miliknya dan menuduhmu sebagai anak durhaka. Wulandari menunduk semakin dalam, merasa malu dan sedih karena masalah keluarganya kini menjadi pergunjingan memalukan di seluruh desa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Namun kau tidak perlu meneteskan air mata anakku, karena mata tua ini sudah banyak melihat kelicikan manusia yang bersembunyi di balik tangisan palsu. Orang yang benar tidak perlu berteriak di pasar untuk mencari pembenaran, karena kebenaran ibarat akar pohon beringin yang menancap sangat dalam di dalam tanah. Teruslah bersikap tenang dan jangan terpancing oleh amarah yang sengaja ia sulut, karena orang yang salah akan selalu mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Pertahankan rumah ini dengan caramu yang lembut dan bermartabat, seperti yang selalu diajarkan oleh mendiang ayahmu kepada semua orang semasa hidupnya di desa ini. Wulandari mendongakkan kepalanya menatap mata bijaksana Ki Jatmiko dengan perasaan lega yang tak terhingga, karena ternyata masih ada orang yang mempercayai ketulusan hatinya di desa. Terima kasih atas petuah dan kepercayaan Ki Jatmiko kepada saya, karena saya sungguh tidak bermaksud menguasai harta ini dengan niat yang buruk sedikit pun. Saya hanya ingin menjaga rumah ini sebagai tempat bersemayamnya kenangan orang tua saya, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang di alam sana selamanya. Ki Jatmiko mengangguk pelan, mengerti kedalaman makna dari setiap kata yang diucapkan oleh gadis yatim piatu yang selalu menunjukkan ketabahan luar biasa tersebut kepadanya. Ingatlah pesanku anakku, bahwa badai hanya akan merontokkan daun-daun kering, tetapi ia tidak akan mampu mencabut akar kebenaran yang sudah tertanam kuat di hati. Setelah memberikan nasihat singkat, namun sangat berarti itu, Ki Jatmiko bangkit dari kursi rotannya dan berpamitan untuk melanjutkan tugasnya memantau persawahan warga desa. Kehadiran kepala desa pagi itu ibarat siraman air dingin di tengah padang gersang yang mengembalikan semangat Wulandari untuk terus berjuang melawan fitnah bibinya. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis dari beberapa tetangga yang masih termakan cerita palsu Sulastri, karena ia tahu kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Bersama Mbok Rukmini, Wulandari kembali menjalani rutinitas hariannya, membersihkan rumah dan merawat tanaman dengan hati yang jauh lebih ringan dan pikiran yang menjadi jernih. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena pada sore harinya seorang kurir dari kota datang membawa sebuah surat berstempel resmi yang ditujukan kepada Wulandari. Surat itu berisi peringatan dari pengacara sewaan Sulastri yang menuntut agar Wulandari segera mengosongkan rumah joglo dalam waktu 7 hari terhitung dari sekarang juga. Jika tidak, maka bibinya akan membawa masalah ini ke meja hijau dan mengerahkan pihak berwajib untuk mengusir Wulandari secara paksa dari tanah kelahirannya. Tangan Wulandari bergetar hebat saat membaca deretan kalimat ancaman tersebut, menyadari betapa seriusnya niat jahat bibinya untuk menyingkirkan dirinya demi menguasai seluruh harta kekayaan. Mbok Rukmini yang berdiri di sebelahnya ikut membaca surat ancaman itu dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan sedih melihat nasib anak asuhnya. Ya Gusti, cobaan apalagi yang Engkau berikan kepada anak yang tidak berdosa ini setelah bertahun-tahun ia harus menderita di bawah siksaan masa lalu. Wulandari melipat surat itu dengan perlahan lalu memasukkannya ke dalam saku kebayanya, berusaha menekan kepanikan yang mulai menyerang rongga dadanya dengan sangat brutal malam itu. Kita tidak boleh menyerah, Mbok, karena ayah pernah bilang bahwa selama kita berpijak pada kebenaran, maka kita tidak perlu takut pada ancaman manusia manapun.
Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling menegangkan bagi Wulandari karena rumor di desa bukannya mereda melainkan semakin memanas seiring berjalannya waktu menjelang batas akhir. Beberapa kerabat jauh dari desa tetangga yang terpengaruh oleh cerita Sulastri bahkan sengaja datang berkunjung hanya untuk menceramahi Wulandari tentang pentingnya menghormati orang tua. Mereka menuntut Wulandari untuk mengalah dan menyerahkan rumah itu kepada bibinya sebagai bentuk pengabdian terakhir, agar arwah orang tuanya tidak menanggung dosa di akhirat. Setiap kali hal itu terjadi Wulandari hanya diam mendengarkan tanpa membantah sedikit pun membiarkan mereka bicara sampai lelah lalu menyuguhkan minuman teh hangat. Sikap diam Wulandari justru sering disalahartikan oleh mereka sebagai bentuk kesombongan dan kekeraskepalaan seorang anak muda yang tidak mau mendengarkan nasihat para orang tua. Padahal di dalam hatinya Wulandari sedang merangkai kepingan ingatan masa lalu mencoba mencari bukti kuat bahwa rumah ini adalah murni milik ayah dan ibunya. Ia teringat pada sebuah kotak kayu jati berukir yang selalu disembunyikan oleh ayahnya di tempat rahasia yang tidak pernah diketahui oleh siapapun sebelumnya. Wulandari merasa yakin bahwa di dalam kotak rahasia itulah tersimpan jawaban dari semua permasalahan pelik yang sedang menghantam kehidupannya dengan sangat keras saat ini. Di sisi lain Sulastri yang merasa di atas angin terus melancarkan aksinya dengan menyebarkan janji-janji manis kepada beberapa pemuka desa untuk mencari dukungan suara. Ia berjanji akan menyumbangkan sebagian uang hasil penjualan rumah joglo itu untuk membangun balai pertemuan desa yang baru, agar mendapat simpati masyarakat dengan cepat. Taktik licik ini perlahan mulai membuahkan hasil ketika beberapa warga mulai terang-terangan mendukung langkah Sulastri dan menekan Wulandari untuk segera mengemas barang-barangnya secepat mungkin. Tekanan sosial ini membuat Wulandari merasa terkurung di dalam rumahnya sendiri, tidak berani keluar ke halaman kecuali untuk menimba air di sumur pada malam. Meskipun dikepung oleh kebencian dan fitnah, Wulandari tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk merawat rumah warisan leluhurnya agar tetap terlihat asri dan selalu nyaman ditinggali. Ia terus mengelap lantai ubin tanah liat hingga mengkilap dan membersihkan debu-debu di jendela, seolah sedang mempersiapkan rumah itu untuk sebuah perayaan besar nanti. Mbok Rukmini yang melihat ketegaran luar biasa itu sering menangis diam-diam di dapur, mendoakan keselamatan anak gadis yang sudah ia anggap seperti darah dagingnya sendiri. Kesabaran Wulandari dalam menghadapi badai ini adalah cerminan sejati dari ajaran leluhur yang mengutamakan keikhlasan dalam menerima segala cobaan berat yang diberikan semesta alam. Di malam ketujuh menjelang batas waktu yang ditentukan oleh surat peringatan angin, bertiup kencang membawa udara dingin yang menusuk tulang, membuat desa terasa sunyi. Wulandari duduk di depan meja kayunya di kamar merenungi langkah apa yang harus ia ambil esok hari ketika bibinya benar-benar datang membawa orang suruhan. Ia mengeluarkan surat ancaman itu dari saku kebayanya, membacanya berulang kali, mencoba mencari celah hukum yang mungkin bisa ia manfaatkan untuk mempertahankan hak miliknya. Namun sebagai gadis desa yang tidak berpendidikan tinggi, ia merasa sangat buta hukum dan hanya bisa mengandalkan keajaiban dari Tuhan untuk menolong nasibnya kelak. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah luar rumah, mendekati pintu beranda depan, memecah keheningan malam yang mencekam di pekarangan joglo itu. Wulandari mematung di tempatnya merasakan debar jantung yang semakin cepat, sementara Mbok Rukmini bergegas keluar dari dapur membawa lampu minyak dengan tangan gemetar ketakutan. Apakah bibinya telah datang lebih awal untuk mengusir mereka malam ini di bawah bayang-bayang kegelapan, tanpa membiarkan warga desa melihat kekejamannya yang sebenarnya terjadi? Wulandari menarik napas panjang menguatkan hatinya, lalu melangkah keluar kamar untuk menghadapi apapun yang sudah menunggu di balik pintu kayu jati tebal itu. Wulandari membuka pintu perlahan dengan tangan bergetar, namun yang ia temukan di balik pintu bukanlah rombongan bibinya, melainkan hembusan angin malam yang mematahkan ranting rapuh. Ranting pohon mangga itu jatuh membentur lantai kayu beranda, menciptakan suara keras yang sempat membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat karena ketakutan yang teramat sangat mendalam. Ia mengelus dada mengucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena malam ini mereka masih diberikan kesempatan untuk bernapas lega di bawah atap rumah joglo leluhur. Mbok Rukmini pun ikut menghela napas panjang, lalu mengajak Wulandari kembali masuk untuk beristirahat mengumpulkan sisa tenaga.
Pagi harinya ketakutan yang sempat tertunda semalam akhirnya benar-benar menjelma menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh penghuni rumah joglo kuno di desa Karanganyar tersebut pagi ini. Matahari belum sepenuhnya bersinar ketika derap langkah kasar terdengar memasuki halaman rumah tanpa permisi menghancurkan keheningan embun pagi yang biasanya sangat menyejukkan hati dan pikiran. Sulastri datang bersama dua orang pria berwajah garang dari kota melangkah dengan congkak, seolah ia adalah ratu penguasa tunggal yang berhak atas segala hal di sini. Wulandari segera keluar dari dapur menemui bibinya dengan wajah tenang menutupi badai di dadanya. "Hei gadis pemalas, apakah kau sudah mengepak semua barang rongsokanmu ke dalam karung karena hari ini adalah batas akhirmu tinggal di rumah mewah milikku ini?" Suara melengking Sulastri langsung memecah keheningan memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya tanpa memedulikan tatapan beberapa tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar bambu pekarangan. Wulandari berdiri tegak di depan pintu utama, berusaha menghalangi langkah bibinya yang berniat merangsek masuk ke dalam rumah warisan orang tuanya dengan paksa tanpa adab. "Saya tidak akan pergi kemanapun bibi, karena rumah ini adalah hak saya," jawab Wulandari tegas. Mendengar jawaban berani itu wajah Sulastri memerah menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya merasa terhina oleh perlawanan seorang keponakan yang dulu selalu tunduk padanya. "Beraninya kau menentangku dasar anak tidak tahu diri yang hanya menumpang hidup dari belas kasihan keluarga besarku sejak kau lahir ke dunia fana ini dulu." Ia lalu memerintahkan dua pria suruhannya untuk menyingkirkan Wulandari dari ambang pintu namun, warga desa yang menonton mulai berteriak, memperingatkan agar mereka tidak menggunakan kekerasan. Wulandari melangkah mundur memberikan jalan masuk karena tidak ingin memancing pertikaian fisik di rumahnya. Sulastri melangkah masuk dengan senyum kemenangan yang licik matanya langsung menyapu seluruh ruangan tengah dengan tatapan serakah seperti seekor burung pemangsa kelaparan mencari mangsa lezat. Ia yakin mendiang kakak iparnya pasti menyembunyikan harta karun berupa emas atau perhiasan mahal di suatu tempat di dalam bangunan kayu jati tua yang luas ini. "Sejak dulu ayahmu itu selalu berpura-pura miskin dan melarat padahal aku tahu ia diam-diam menimbun banyak harta warisan kakek tanpa pernah membaginya sepeser pun kepadaku." Sambil terus menggerutu Sulastri mulai membuka-buka lemari kayu dan menyingkap karpet tua dengan sangat kasar. Wulandari mengikuti langkah bibinya dari belakang dengan hati teriris melihat barang-barang peninggalan ibunya diberantakan begitu saja oleh tangan-tangan serakah yang tidak memiliki belas kasih sedikit pun. "Tolong jangan sentuh barang-barang itu bibi, karena di dalamnya tidak ada harta berharga selain pakaian bekas dan buku-buku doa milik almarhum bapak serta ibu saya." Sulastri tidak memedulikan permohonan itu, dan terus membongkar setiap sudut ruangan menjatuhkan guci tanah liat, hingga pecah berkeping-keping di atas lantai ubin yang dingin dan keras. Mbok Rukmini hanya bisa menangis tertahan di sudut pintu, melihat rumah majikannya diperlakukan sangat buruk. Karena tidak menemukan apa yang dicarinya di ruang tengah dan kamar utama Sulastri, berjalan menuju area belakang rumah tempat dapur tradisional yang menghitam karena asap. Tempat ini sangat menjijikkan dan penuh debu kotor. Namun biasanya orang-orang pelit selalu menyembunyikan harta paling berharga mereka di tempat yang paling tidak terduga seperti ini. Ia memerintahkan dua anak buahnya untuk mencari di tumpukan kayu bakar, sementara ia sendiri mencoba menaiki kursi bambu untuk memeriksa bagian atas rak piring kayu. Wulandari mencoba menahan lengan bibinya, namun tepisan keras kembali ia terima, hingga tangannya terasa perih. Mbok Rukmini yang sedang membersihkan bagian atas dapur di dekat para kayu penyimpan gabah merasa sangat panik melihat kedatangan perempuan jahat itu ke wilayah kekuasaannya. Tangan rentanya gemetar saat mencoba menggeser beberapa tampah bambu agar tidak dirusak oleh anak buah Sulastri yang mulai menggeledah sudut-sudut gelap di bawah meja piring. Tiba-tiba si Mbok Rukmini tanpa sengaja menyenggol sebuah benda keras yang tersembunyi rapat di balik tumpukan jerami kering di sudut paling tersembunyi di atap dapur tua. Benda itu bergeser dari tempatnya dan meluncur jatuh ke bawah menuju lantai tanah liat yang keras. Suara hantaman benda kayu yang membentur lantai dapur memecah keributan membuat semua orang yang ada di ruangan itu serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sebuah kotak kayu jati berukir yang tampak sangat tua dan tertutup debu tebal, kini tergeletak tepat di depan ujung sepatu hak tinggi milik bibi Sulastri yang angkuh. Kotak itu terlihat kokoh dengan ukiran bunga teratai melingkar yang merupakan ciri khas barang-barang berharga warisan leluhur keluarga mereka sejak puluhan tahun silam tanpa bisa diragukan.
Mata Sulastri seketika berbinar terang dipenuhi oleh keserakahan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan sedikit pun. Itu pasti peti harta karun berisi perhiasan emas peninggalan kakek yang selama ini dicuri dan disembunyikan oleh ayahmu, dasar keluarga penipu yang sangat licik dan serakah. Sulastri langsung berjongkok dengan cepat, berusaha meraih kotak kayu tua itu dengan tangan gemetar, karena kegirangan membayangkan kekayaan melimpah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya seutuhnya. Namun sebelum jemari serakah itu berhasil menyentuh ukiran teratai Wulandari, telah lebih dulu menjatuhkan dirinya ke lantai dan memeluk kotak kayu tersebut erat-erat dengan tubuhnya. Ia tidak akan membiarkan bibinya merampas peninggalan terakhir ayahnya yang mungkin menyimpan jawaban atas segalanya. Lepaskan kotak itu, anak sialan, karena semua isinya adalah hak milikku yang sah dan kau tidak berhak menyentuhnya sedikit pun dengan tangan kotormu itu, teriak Sulastri. Perempuan parubaya itu berusaha menarik paksa kotak kayu dari pelukan Wulandari, mencengkeram lengan keponakannya dengan kuku-kukunya yang panjang hingga meninggalkan bekas goresan merah menyakitkan. Wulandari menahan rasa perih yang menjalar di kulitnya sambil terus mendekap kotak itu. Di dadanya menolak untuk menyerah pada kekerasan yang sedang dihadapinya saat ini juga. Mbok Rukmini menjerit histeris memohon agar Sulastri melepaskan tangan Wulandari, namun permohonan itu sama sekali tidak dihiraukan. Manan. Keributan di dapur itu terdengar hingga keluar pekarangan, membuat warga desa yang sejak tadi berkumpul di depan pagar akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam halaman. Beberapa pemuda desa berlari ke dapur dan menegur dua pria suruhan Sulastri yang mencoba membantu majikan mereka merebut kotak itu dari tangan gadis yatim piatu lemah. Wulandari memanfaatkan kebingungan itu untuk bangkit berdiri, memegang kotak kayu jatinya dengan kedua tangan erat-erat sambil menatap lurus ke arah mata bibinya yang menyala penuh amarah. Cukup, Bibi. Jangan membuat keributan yang memalukan kehormatan keluarga kita di hadapan seluruh penduduk desa, tegas Wulandari. Sulastri merapikan kebayanya yang sedikit berantakan akibat pergumulan tadi. Wajahnya merah pada menahan rasa malu sekaligus kemarahan karena tontonan gratis yang ia berikan kepada warga miskin. Kau yang membuat malu keluarga ini dengan mencuri harta warisanku dan menyembunyikannya di tempat kotor seperti ini, seperti seorang pencuri jalanan yang sangat rendahan dan hina. Serahkan kotak itu kepadaku sekarang juga, atau aku akan benar-benar menyeretmu ke penjara kota, agar kau membusuk di sana bersama dengan kesombonganmu yang tidak berguna itu. Warga desa mulai berbisik-bisik memandang kotak kayu berukir itu dengan penuh rasa penasaran yang amat mendalam. Wulandari menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya mengingat petuah bijak Ki Jatmiko untuk selalu mempertahankan ketenangan saat menghadapi orang yang menggunakan amarah sebagai senjata. Saya tidak tahu apa isi kotak ini, Bibi, karena saya bahkan baru melihatnya hari ini setelah tanpa sengaja dijatuhkan oleh Mbok Rukmini dari atas atap dapur. Namun saya sangat yakin bahwa mendiang Bapak pasti menyembunyikan ini karena ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Kotak ini adalah peninggalan Bapak saya dan saya yang berhak atas apapun yang ada di dalamnya. Jangan banyak alasan, dasar pembohong kecil. Aku tahu isi kotak itu adalah emas permata peninggalan leluhur yang harus dibagi adil, dan aku berhak atas seluruh bagiannya. Sulastri menunjuk-nunjuk wajah Wulandari dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal, mengeluarkan ancaman bertubi-tubi, yang membuat suasana di dapur tradisional itu semakin panas tak terkendali. Jika kau memang tidak merasa bersalah dan bukan seorang pencuri harta keluarga, maka buka kotak itu sekarang juga di hadapanku, agar kita bisa melihat buktinya bersama-sama. Wulandari menatap kotak di tangannya yang terkunci gembok kuningan kecil, menyadari bahwa ini adalah momen penentuan takdir. Wulandari memejamkan mata sejenak, meraba ukiran teratai pada tutup kotak kayu, membayangkan senyum teduh ayahnya yang selalu mengajarkan keberanian untuk berpijak pada kebenaran sejati tanpa keraguan. Ia kemudian membuka matanya dan menatap seluruh warga desa yang memenuhi pintu dapur, sebelum mengalihkan pandangannya kembali kepada bibinya yang berdiri angkuh menanti kemenangan mutlak darinya. Saya akan membuka kotak ini, Bibi, tetapi tidak dengan cara sembunyi-sembunyi seperti yang kau tuduhkan kepada bapak saya selama ini, di hadapan para penduduk desa yang lugu. Saya akan membukanya di halaman depan, disaksikan oleh seluruh warga desa dan kepala desa kita terhormat.
Mendengar tantangan berani dari keponakannya itu, Sulastri tertawa sumbang meremehkan keberanian gadis muda yang ia anggap tidak memiliki kekuatan apa-apa selain berlindung di balik belas kasihan. Terserah caramu anak bodoh, buka saja di depan semua orang agar seluruh penduduk desa ini tahu bahwa kau dan mendiang ayahmu adalah keluarga pencuri harta warisan. Wulandari tidak memedulikan ejekan menyakitkan itu. Ia berjalan melewati bibinya, melangkah mantap menuju halaman depan rumah joglo dengan kotak kayu yang masih dipeluk erat di dadanya. Warga desa otomatis membuka jalan untuknya, memberikan ruang bagi gadis itu untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Di beranda depan udara kemarau terasa sedikit lebih panas, namun hal itu tidak menyurutkan niat para tetangga untuk menyaksikan babak akhir dari perselisihan keluarga yang panjang. Seorang pemuda segera berlari menuju balai desa untuk memanggil Ki Jatmiko agar bersedia hadir sebagai saksi penengah yang adil dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Sambil menunggu kedatangan kepala desa Wulandari, duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang digelar oleh Mbok Rukmini, meletakkan kotak kayu jati itu tepat di depannya dengan hati-hati. Sulastri berdiri tak jauh dari sana melipat tangan di dada dengan senyum meremehkan yang terus menghiasi bibirnya. Mbok Rukmini duduk di samping Wulandari membelai punggung anak asuhnya dengan penuh kasih sayang, menyalurkan kekuatan batin untuk menghadapi badai besar yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Tangan Wulandari tiba-tiba merogoh saku kebayanya dan menemukan sebuah kunci kuningan kecil berselaput karat yang selama ini ia simpan di dalam peti pakaian ibunya sebagai peninggalan. Ia selalu bertanya-tanya kunci kecil itu untuk membuka apa, karena tidak ada satupun lemari di rumah ini yang memiliki lubang kunci dengan bentuk aneh seperti itu. Kini ia menyadari bahwa kunci usang itulah yang akan membuka rahasia terbesar keluarganya yang selama ini terkubur. Tak berapa lama kemudian, Ki Jatmiko tiba di halaman pekarangan dengan napas sedikit terengah-engah, diikuti oleh beberapa tetua desa yang juga ingin menyaksikan kejadian penting ini. Kepala desa yang bijaksana itu melangkah mendekati Wulandari dan tersenyum hangat, memberikan ketenangan yang luar biasa bagi hati gadis yang sedang diselimuti oleh kecemasan mendalam tersebut. Aku mendengar kau menemukan sebuah benda peninggalan ayahmu anakku, dan kau ingin membukanya di hadapan kita semua untuk mengakhiri perselisihan panjang ini dengan jalan yang damai. Wulandari mengangguk hormat, menyentuhkan kedua telapak tangannya di dada sebagai tanda bakti kepada orang yang dituakan. Benar Ki Jatmiko, saya ingin membuka kotak rahasia ini di depan semua saksi, agar tidak ada lagi fitnah yang menuduh keluarga saya sebagai pencuri harta warisan. Bibi Sulastri menuntut haknya atas isi kotak ini, karena ia yakin bapak saya menyembunyikan emas permata leluhur di dalamnya selama berpuluh-puluh tahun tanpa sepengetahuan siapapun. Sulastri langsung menyela pembicaraan itu dengan nada suara tinggi, membenarkan tuduhan tersebut dan meminta kepala desa untuk menjadi saksi pembagian harta yang menurutnya sangat adil itu. Ki Jatmiko menatap tajam ke arah Sulastri, membuat perempuan angkuh itu seketika terdiam dan menundukkan pandangannya. Baiklah, jika itu yang menjadi kesepakatan kalian berdua, maka bukalah kotak itu sekarang juga anakku, agar kebenaran segera terungkap seperti matahari yang menyibak kabut kelam pagi. Semua mata kini tertuju pada tangan mungil Wulandari yang mulai memasukkan anak kunci kuningan berkarat itu ke dalam lubang gembok kecil yang mengunci kotak kayu tersebut. Terdengar bunyi klik pelan yang menandakan gembok tua itu berhasil terbuka, melepaskan segel rahasia yang telah tertidur pulas selama bertahun-tahun di atas atap dapur yang berdebu. Suasana halaman rumah seketika menjadi sangat sunyi senyap, seolah angin pun ikut menahan napasnya menunggu kejutan. Wulandari perlahan mengangkat tutup kotak kayu jati, berukir teratai itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Tak kuasa menahan rasa penasaran sekaligus ketakutan yang menggerogoti sanubarinya. Sulastri mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya membelalak lebar bersiap untuk melihat kilauan emas dan permata yang selama ini selalu menghiasi mimpi-mimpi serakahnya di setiap malam kelam. Namun ketika tutup kotak itu terbuka sepenuhnya, tidak ada cahaya kemilau emas yang memantulkan sinar matahari, menyilaukan mata para penduduk desa yang sudah menunggu dengan tegang. Wulandari terdiam mematung memandangi isi kotak yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya seumur hidupnya. Di dalam kotak kayu tersebut sama sekali tidak terdapat perhiasan mahal, melainkan hanya tumpukan kertas-kertas usang yang sudah menguning dimakan usia dan sebuah buku catatan kecil.
Kertas-kertas itu dilipat dengan sangat rapi dan diikat menggunakan tali rami yang sudah lapuk, menunjukkan betapa pentingnya dokumen tersebut bagi mendiang ayah Wulandari di masa lalunya. Sulastri mendengus kecewa, wajahnya berkerut menahan amarah karena harapannya untuk mendadak kaya raya sirna. Seketika melihat tumpukan sampah kertas yang sama sekali tidak ada harganya itu. Ini pasti tipuan murahan ayahmu yang sengaja menukar harta yang asli dengan kertas busuk, teriak Sulastri marah. Ki Jatmiko mengangkat tangannya meminta Sulastri untuk diam. Lalu ia berjongkok di hadapan Wulandari untuk memeriksa lembaran kertas usang yang baru saja dikeluarkan dari kotaknya. Kepala desa itu mengambil salah satu kertas, membukanya perlahan agar tidak robek dan membaca tulisan tangan yang tertera di sana dengan kacamata tuanya yang sangat tebal. Seketika raut wajah Ki Jatmiko berubah menjadi sangat tegang, seolah ia baru saja membaca sebuah rahasia gelap yang mampu meruntuhkan langit mendung di atas desa ini. Ia menoleh menatap Sulastri dengan pandangan penuh kekecewaan, membuat perempuan itu mundur selangkah karena merasa terintimidasi seketika. Suasana di halaman rumah joglo itu mendadak menjadi sangat sunyi saat Ki Jatmiko terus membaca lembaran kertas usang tersebut dalam diam. Angin kemarau bertiup pelan menggugurkan beberapa helai daun mangga kering yang jatuh tepat di dekat kaki Sulastri yang berdiri sangat kaku. Wajah kepala desa yang biasanya selalu tenang kini terlihat tegang, menyimpan sebuah rahasia besar yang baru saja ia temukan di sana. Ia menatap lekat ke arah Sulastri dengan sorot mata penuh kekecewaan, membuat perempuan angkuh itu mulai merasa panik dan gelisah. Ki Jatmiko menghela napas panjang lalu menyerahkan lembaran kertas berbau apek itu ke tangan Wulandari yang sedari tadi menunggunya dengan cemas. Bacalah surat ini dengan suara keras anakku, agar semua penduduk desa yang hadir di sini mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Wulandari menerima kertas itu dengan tangan bergetar, matanya langsung mengenali tulisan tangan rapi milik almarhum ayahnya yang sangat ia rindukan. Ia menelan ludah membasahi tenggorokannya yang kering, lalu mulai membaca deretan kalimat yang tertulis di atas kertas tua tersebut perlahan. Surat itu diawali dengan permintaan maaf yang sangat dalam dari sang ayah kepada Wulandari karena telah membiarkannya hidup dalam kemiskinan. Ayahnya menulis bahwa ia terpaksa menjual seluruh harta warisan berupa sawah dan perhiasan bukan karena ia malas atau tidak bertanggung jawab. Semua itu ia lakukan demi membayar tumpukan utang yang sangat besar yang telah dibuat oleh Sulastri di kota pada masa lalu. Fakta ini langsung membuat Wulandari terkesiap, seolah ada batu besar yang baru saja dijatuhkan tepat di atas dadanya yang sesak. Mendengar awal dari surat tersebut, Sulastri langsung berteriak histeris menolak kenyataan yang mulai mengancam harga diri kebohongannya di depan umum. Itu pasti surat palsu yang sengaja kau buat untuk memfitnahku, dasar anak kurang ajar yang ingin merampas seluruh harta keluargaku. Ki Jatmiko segera mengangkat tangannya memberikan isyarat tegas, agar perempuan parubaya itu menutup mulutnya dan tidak mengganggu jalannya pembacaan. Warga desa mulai berbisik-bisik memandang Sulastri dengan penuh curiga, sementara Wulandari kembali melanjutkan bacaannya dengan suara yang jauh lebih lantang. Ayah Wulandari menceritakan secara rinci bagaimana Sulastri terjerat utang kepada rentenir kejam di kota demi membiayai gaya hidup mewahnya yang berlebihan. Para penagih utang itu bahkan pernah datang ke desa membawa senjata tajam mengancam akan membakar rumah dan melukai seluruh keluarga. Demi menyelamatkan nyawa Sulastri dan menjaga nama baik, keluarga besar Bapak Wulandari rela menanggung semua beban utang tersebut seorang diri. Ia menyerahkan seluruh hak warisannya dan bekerja siang malam layaknya budak untuk melunasi utang sang adik yang tidak tahu diri. Wulandari mengambil selembar kertas lain dari dalam kotak kayu tersebut yang ternyata merupakan bukti kwitansi pembayaran utang dari para rentenir. Di sana tertulis dengan sangat jelas nama Sulastri sebagai pihak yang meminjam uang beserta jumlah nominal yang sangat tidak masuk akal. Semua emas permata peninggalan kakek yang selama ini dicari oleh Sulastri sebenarnya telah habis digunakan untuk menebus dosa-dosanya sendiri di kota. Satu-satunya harta yang berhasil diselamatkan oleh ayah Wulandari dari kebangkrutan total hanyalah bangunan rumah joglo kuno, tempat mereka tinggal ini. Wajah Sulastri yang semula merah padam karena marah kini berubah pucat pasi seperti mayat yang baru saja diangkat dari dalam liang kubur. Kesombongan yang sedari tadi ia pamerkan hancur tak bersisa, digantikan oleh rasa takut dan malu yang menyerang batinnya secara bertubi-tubi.
Rahasia gelap yang ia kira telah terkubur rapat bersama jasad kakak laki-lakinya kini terbentang luas di hadapan seluruh penduduk desa. Emas dan permata yang ia impikan ternyata hanyalah ilusi serakah yang selama ini menutupi dosa besar di masa mudanya dahulu. Wulandari menghentikan bacaannya lalu menatap wajah bibinya yang kini hanya bisa tertunduk. Bisu menatap tanah pekarangan yang berdebu sangat kering. Air mata perlahan menetes membasahi pipi Wulandari bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru menyadari betapa besarnya pengorbanan kedua orang tuanya. Selama bertahun-tahun ayah dan ibunya rela dihina dan dicaci maki oleh Sulastri tanpa pernah melawan sedikit pun demi menutupi aib tersebut. Kekejaman yang ditunjukkan oleh Sulastri di masa lalu ternyata hanyalah tameng untuk menyembunyikan rasa bersalahnya yang sangat besar kepada kakaknya. Ki Jatmiko melangkah maju ke tengah halaman, suaranya yang berat memecah keheningan yang menyelimuti seluruh warga desa di pekarangan tersebut. Ayahmu adalah seorang pria yang sangat mulia anakku karena ia rela menelan penderitaan dan fitnah demi menyelamatkan adiknya dari kehancuran. Ia bahkan tidak pernah menceritakan penderitaannya ini kepadaku sebagai kepala desa, karena ia sangat menjaga kehormatan keluarganya hingga akhir hayatnya. Semua orang kini tahu siapa pencuri harta yang sesungguhnya, dan siapa pahlawan sejati yang telah berkorban demi mempertahankan nama baik. Warga desa yang mendengar penjelasan tersebut berdiri terpaku dengan perasaan campur aduk antara kagum, penyesalan, dan kemarahan yang mendidih tertahan. Ibu-ibu yang sebelumnya sempat termakan hasutan jahat Sulastri, kini merasa sangat berdosa telah berburuk sangka kepada Wulandari yang sangat suci. Mereka saling berbisik menyuarakan rasa jijik melihat kemunafikan perempuan parubaya yang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri demi keserakahan duniawi. Teganya ia menuduh keponakannya sendiri, setelah semua nyawa dan harta kakaknya habis terkuras untuk menyelamatkannya dari jeratan utang di kota. Dua pria suruhan bertubuh kekar yang dibawa oleh Sulastri dari kota perlahan menyadari bahwa mereka telah membela pihak yang sangat salah. Mereka saling bertatapan penuh keraguan, lalu memutuskan untuk melangkah mundur menjauh dari majikan mereka yang kini menjadi bulan-bulanan tatapan warga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kedua pria itu pergi meninggalkan halaman rumah Joglo, tidak ingin ikut menanggung rasa malu yang teramat besar. Sulastri kini berdiri sendirian tanpa ada satupun pendukung yang tersisa di tengah kerumunan masyarakat desa yang sangat membencinya saat ini. Bok Rukmini tidak kuasa menahan tangisnya, ia langsung memeluk tubuh Wulandari, erat-erat menumpahkan segala kesedihan yang selama ini tertahan di dada. Perempuan tua itu akhirnya mengerti mengapa majikannya dulu selalu diam saat dihina dan dipukuli oleh adiknya sendiri di dalam rumah ini. Beban penderitaan yang dipikul oleh ayah Wulandari sungguh terlalu berat untuk ditanggung oleh manusia biasa yang memiliki hati sangat bersih. Pengorbanan itu telah dibayar lunas hari ini dengan terbukanya kebenaran yang akan melindungi Wulandari dari segala macam kejahatan masa lalu. Wulandari mengusap air matanya dengan ujung lengan kebayanya, lalu melangkah pelan mendekati Sulastri yang masih berdiri gemetar di tempatnya semula. Ia tidak berteriak atau menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak seperti yang dilakukan bibinya pagi tadi saat memaksa masuk ke dalam rumah. Ia hanya menatap wajah pucat itu dengan pandangan iba, mempertanyakan mengapa bibinya tega mengubah masa kecilnya menjadi neraka yang mengerikan. Padahal kedua orang tuanya telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk memastikan bibinya tetap bisa bernapas dan hidup layak di dunia ini. Sulastri sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap mata bening keponakannya yang menyimpan ribuan luka akibat perbuatannya di masa lalu. Tubuhnya bergetar hebat menahan isak tangis penyesalan yang terlambat datang menghantam ulu hatinya dengan sangat keras dan menyakitkan tanpa ampun. Topeng perempuan kota yang kaya raya dan angkuh, kini telah hancur berkeping-keping digantikan oleh wujud aslinya yang penuh dosa memalukan. Dosa-dosa itu menimpanya seperti reruntuhan batu besar yang mengubur semua harga diri dan kesombongannya tepat di hadapan banyak orang di halaman. Ki Jatmiko kembali bersuara menanyakan apakah Sulastri masih berniat untuk menuntut hak atas rumah Joglo ini dan membawanya ke pengadilan. Berdasarkan surat-surat bukti utang ini, kaulah yang sebenarnya berutang nyawa dan harta kepada keluarga mendiang kakakmu dalam jumlah yang sangat besar. Jika kita membawa masalah ini ke meja hijau, maka kau yang akan berakhir di balik jeruji besi atas tuduhan kejahatan penipuan.
Pilihan kini ada di tanganmu, apakah kau akan melanjutkan keserakahan ini atau pergi dari desa dengan sisa kehormatan yang ada. Sulastri tetap terdiam membisu bagaikan patung batu yang kehilangan ruhnya, tidak mampu merangkai satu kata pun untuk membela dirinya sendiri. Keheningan yang ia tunjukkan adalah sebuah pengakuan dosa paling nyata yang pernah disaksikan oleh seluruh penduduk desa di pekarangan itu. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, mulai dari harta martabat hingga keluarga yang sebenarnya selalu melindunginya tanpa pamrih sedikitpun. Tatapan menghakimi dari warga desa terasa jauh lebih menyiksa daripada cambukan fisik yang menyayat kulit punggungnya hingga berdarah-darah di masa lalu. Wulandari menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang perlahan mulai menyelimuti rongga dadanya setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan mencekam. Saya tidak akan melaporkan Bibi ke polisi atau menuntut uang bapak saya kembali karena saya tahu bapak sudah mengikhlaskan semuanya. Saya hanya meminta satu hal, yaitu pergilah dari desa ini sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi untuk mengganggu hidup saya. Biarkan rumah joglo ini menjadi tempat yang damai bagi saya dan Bok Rukmini untuk melanjutkan hidup tanpa ada lagi amarah kebencian. Ki Jatmiko mengangguk pelan, menyetujui keputusan bijaksana yang diambil oleh Wulandari tanpa melibatkan unsur dendam atau kekerasan yang merusak harmoni. Ia memuji kebesaran hati gadis muda itu, yang terbukti mewarisi sifat mulia mendiang ayahnya yang selalu mengutamakan kedamaian di atas segalanya. Memberikan maaf kepada orang yang telah menghancurkan hidup kita adalah perbuatan paling sulit, namun itu adalah satu-satunya cara memutus rantai kebencian. Keputusan ini akan membawa keberkahan abadi bagi Wulandari dan melindunginya dari niat buruk siapapun di masa depan yang akan datang nanti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sulastri membalikkan badannya dengan gontai menyeret langkah kakinya yang terasa sangat berat menembus debu halaman. Ia berjalan perlahan menuju gerbang bambu pekarangan, meninggalkan rumah joglo yang gagal ia rampas dengan membawa kekalahan telak tak terbantahkan. Pakaian kebayanya yang mencolok dan perhiasan emas di tubuhnya kini terlihat seperti barang rongsokan murahan yang tidak ada artinya sama sekali. Beban rasa malu yang ia pikul di pundaknya jauh lebih berat daripada seluruh emas permata yang ada di dunia ini sekarang. Warga desa serentak menepi memberikan jalan bagi perempuan parubaya itu untuk lewat tanpa ada seorang pun yang mau menyapanya. Mereka hanya menatap kepergian Sulastri dengan pandangan jijik, membiarkan perempuan pembawa masalah itu lenyap di telan jalanan tanah desa yang berdebu. Desas-desus jahat yang sengaja ia sebarkan sebelumnya kini berbalik menyerang dirinya sendiri, membersihkan nama baik Wulandari dari segala macam fitnah kejam. Wulandari kini berdiri tegak sebagai pemilik sah dan terhormat dari warisan leluhur yang telah dipertahankan dengan penuh pengorbanan berdarah-darah. Wulandari menatap kembali ke arah kotak kayu tua yang terletak di atas tikar pandan, merasakan kedamaian yang luar biasa indahnya. Beban berat yang selalu menghimpit dadanya sejak ia masih kecil, akhirnya terangkat pergi bersama hembusan angin kemarau yang menerpa wajahnya. Bayangan menakutkan tentang bibinya yang kejam telah musnah, digantikan oleh rasa bangga yang teramat besar terhadap cinta tulus kedua orang tuanya. Pengorbanan mereka tidak sia-sia karena kebenaran pada akhirnya keluar sebagai pemenang sejati, menyingkirkan segala bentuk kelicikan yang berusaha merusak kehidupan. Bok Rukmini dengan hati-hati membantu Wulandari merapikan kembali kertas-kertas usang itu lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu jati berukir teratai. Mereka memperlakukan dokumen kuno itu layaknya pusaka paling berharga karena kertas tersebut adalah bukti nyata kehormatan keluarga yang sangat suci. Kertas-kertas ini jauh lebih bernilai daripada emas batangan, karena ia menyimpan sejarah tentang cinta tanpa syarat dan pengorbanan tanpa batas. Kotak rahasia ini akan disimpan selamanya sebagai pengingat bahwa kejahatan akan selalu kalah oleh ketulusan hati yang memegang teguh kebenaran mutlak. Ki Jatmiko kemudian berdiri menghadap warga desa dan meminta mereka semua untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing dengan tenang. Ia mengingatkan warganya bahwa kejadian hari ini adalah pelajaran berharga tentang bahayanya sifat serakah dan pentingnya menjaga lisan dari fitnah. Kebenaran telah diungkapkan dan keadilan telah ditegakkan tanpa perlu meneteskan darah atau menggunakan kekerasan yang dilarang oleh adat leluhur desa. Ia berharap desa Karanganyar kembali menjadi tempat yang tentram tanpa ada lagi prasangka buruk yang merusak kerukunan antar sesama penduduk desa.
Satu persatu warga desa mulai meninggalkan halaman rumah joglo tersebut dengan perasaan lega, sekaligus membawa cerita baru yang berharga. Beberapa ibu-ibu menyempatkan diri untuk mengangguk hormat kepada Wulandari, menyiratkan permintaan maaf yang tulus atas keraguan mereka di hari-hari sebelumnya. Suasana di pekarangan itu kini terasa sangat ringan, seolah ada awan hitam tebal yang baru saja tersapu bersih oleh angin segar. Sinar matahari sore perlahan menyinari atap kayu jati rumah kuno itu, memberikan kehangatan yang menyentuh relung hati setiap orang di sana. Wulandari kembali duduk di atas tikar pandan menghirup udara bersih pedesaan dalam-dalam merasakan kebebasan sejati yang belum pernah ia rasakan. Badai besar telah berlalu meninggalkan langit cerah yang menjanjikan hari esok yang jauh lebih baik bagi dirinya dan juga rumahnya. Rumah joglo peninggalan orang tuanya berdiri kokoh, seakan ikut tersenyum menyambut masa depan yang tenang tanpa gangguan dari masa lalu kelam. Ia memeluk kotak kayu di dadanya bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban yang telah menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran yang mengerikan. Pagi hari setelah kepergian Sulastri yang penuh dengan rasa malu yang teramat dalam desa Karanganyar kembali bernapas dengan sangat lega. Kabut tipis menyelimuti pepohonan beringin dan atap rumah joglo membawa kesejukan yang menyapu sisa-sisa ketegangan yang sempat mencengkeram erat hari kemarin. Burung perkutut di dalam sangkar kayu kembali berkicau dengan riang seolah menyanyikan lagu kemenangan bagi Wulandari yang telah berhasil mempertahankan haknya. Keheningan desa kini tidak lagi terasa mencekam melainkan penuh dengan kedamaian yang mendalam menyembuhkan segala luka batin yang sempat menganga lebar. Wulandari melangkah keluar dari pintu utama dengan sapu lidi di tangannya. Senyum tipis menghiasi wajah cantiknya yang kini terlihat sangat bercahaya. Ia menyapu dedaunan mangga yang gugur di halaman tanah, dengan gerakan berirama yang tenang menikmati setiap detik kebebasannya dari rasa takut. Halaman pekarangan ini telah menjadi saksi bisu perjuangan panjang keluarganya dalam mempertahankan kehormatan dan martabat dari keserakahan manusia yang sangat tidak berujung. Setiap helaian daun kering yang ia kumpulkan, seakan mewakili beban masa lalu yang kini telah bersih tersapu dari kehidupannya untuk selamanya. Di bagian belakang rumah aroma sedap bumbu rempah dan kepulan asap kayu bakar mulai membumbung tinggi dari cerobong atap dapur kuno. Mbok Rukmini sedang sibuk memasak sayur lodeh dan menggoreng tempe kesukaan Wulandari dengan wajah yang terus menyiratkan kebahagiaan luar biasa sejak semalam. Perempuan tua itu sesekali menyenandungkan tembang Jawa kuno, yang mengisahkan tentang kebaikan yang pada akhirnya selalu berhasil mengalahkan segala bentuk kejahatan dunia. Suara ketukan sutil kayu pada wajan tanah liat terdengar seperti melodi indah yang menandakan bahwa kehidupan telah kembali berjalan normal dan aman. Beberapa tetangga yang hendak berangkat ke sawah sengaja berjalan melambat saat melewati pagar bambu rumah Wulandari untuk sekadar menyapa gadis itu. Mereka melontarkan senyum ramah dan ucapan selamat pagi yang sangat tulus tidak lagi menyimpan tatapan curiga atau bisik-bisik menyakitkan seperti hari-hari sebelumnya. Wulandari membalas sapaan mereka dengan anggukan sopan dan senyum manis, membuktikan bahwa hatinya sama sekali tidak menyimpan dendam kepada penduduk desa tersebut. Kerukunan antar warga yang sempat terkoyak oleh fitnah keji kini telah kembali terajut rapi membentuk ikatan persaudaraan yang jauh lebih kuat. Menjelang siang Ki Jatmiko berjalan santai melewati pekarangan rumah joglo, sambil membawa tongkat kayunya yang selalu setia menemani langkah tuanya setiap hari. Kepala desa itu berhenti sejenak di depan pagar menatap Wulandari yang sedang menjemur kain batik tulis di teras samping rumah kayunya. Ia mengangguk pelan memberikan tanda hormat kepada gadis muda yang telah menunjukkan ketangguhan batin luar biasa dalam menghadapi badai fitnah keluarga. Wulandari meletakkan kainnya lalu menundukkan kepala membalas penghormatan pria bijaksana yang telah banyak membantunya melewati masa-masa paling gelap dan menakutkan itu. Kotak kayu jati berukir terata yang berisi lembaran surat utang tersebut kini telah disimpan kembali dengan sangat aman di dalam lemari. Wulandari telah mengunci rapat lemari kayu itu dan menyembunyikan kuncinya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada rahasia kelam mendiang kedua orang tuanya. Ia berjanji tidak akan pernah membuka kotak itu lagi karena masa lalu sudah seharusnya dibiarkan tertidur lelap tanpa perlu diungkit kembali ke permukaan. Benda itu kini hanya menjadi sebuah simbol keteguhan hati yang mengajarkannya bahwa kejujuran akan selalu menjadi perisai paling kuat dalam kehidupan nyata.
Bangunan rumah joglo kuno itu kini terasa lebih hidup dari sebelumnya, seolah tiang-tiang kayunya ikut bernapas lega setelah terbebas dari ancaman. Angin sejuk leluasa masuk melalui jendela-jendela kayu yang terbuka lebar, membawa aroma bunga melati liar yang tumbuh subur di dekat sumur. Lantai ubin tanah liat yang setiap hari dipel oleh Wulandari, memantulkan cahaya matahari siang yang cerah, memberikan kehangatan di setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi bayangan gelap yang bersembunyi di balik pintu semua. Sudut rumah kini dipenuhi oleh aura positif yang menenangkan jiwa penghuninya. Saat matahari mulai condong ke barat, dan langit memancarkan warna jingga keemasan, Wulandari membantu Mbok Rukmini menyiapkan minuman hangat di beranda. Mereka menyeduh teh melati menggunakan poci tanah liat tua yang selalu mampu menciptakan cita rasa khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Aroma harum bunga melati segera menyebar di udara bercampur dengan semilir angin sore yang sejuk, menciptakan perpaduan suasana yang sangat sempurna. Wulandari menata cangkir-cangkir kecil di atas meja rotan, bersiap untuk menikmati waktu santai sore hari yang sudah lama tidak ia rasakan. Keduanya duduk berdampingan di kursi rotan beranda, memandangi halaman depan yang sudah bersih dari segala macam debu pertikaian yang sangat melelahkan pikiran. Mbok Rukmini menyeruput teh hangatnya perlahan lalu mendesah pelan, menunjukkan rasa syukur yang tak terhingga atas kedamaian yang akhirnya mereka dapatkan. Gusti Allah memang maha adil anakku, karena air mata penderitaanmu selama ini akhirnya diganti dengan ketenangan batin yang sungguh tiada taranya indahnya. Wulandari tersenyum setuju merasakan kehangatan teh melati itu mengalir di tenggorokannya, menyapu bersih sisa-sisa kecemasan yang mungkin masih bersembunyi di hatinya. Dalam keheningan sore itu, Wulandari kembali teringat pada nasihat mendiang ayahnya yang selalu mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ayahnya sering berkata bahwa orang yang mengalah bukan berarti kalah, melainkan sedang mengumpulkan kekuatan untuk memenangkan pertarungan yang jauh lebih besar kelak. Kini Wulandari memahami makna sejati dari kata-kata itu, setelah ia sendiri membuktikan bahwa diam dan bersabar adalah senjata ampuh melawan keserakahan manusia. Ia merasa sangat bangga bisa menjadi putri dari seorang pria berhati malaikat yang rela berkorban segalanya demi keutuhan nama baik. Mengenai nasib bibinya Sulastri, Wulandari benar-benar tidak ingin tahu, dan tidak peduli lagi kemana perempuan angku itu membawa pergi langkah kakinya. Entah bibinya kembali ke kota atau hidup menggelandang di tempat lain, Wulandari telah sepenuhnya melepaskan dendam dan memaafkan semua kesalahan masa lalu. Membawa kebencian hanya akan membuat hatinya kembali dipenuhi racun yang akan merusak keindahan hidup yang baru saja ia tata dengan sangat susah payah. Ia memilih untuk fokus merawat rumah peninggalan orang tuanya dan hidup bahagia bersama Mbok Rukmini di desa yang sangat damai ini. Perlahan malam mulai menyelimuti desa Karanganyar dengan jubah gelapnya yang bertabur bintang-bintang gemerlap di langit bersih tanpa ada awan mendung sedikit pun. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari semak-semak di pinggir pekarangan, menciptakan orkestra alam yang sangat merdu menemani waktu istirahat warga desa sekitarnya. Lampu-lampu tempel minyak tanah di beranda rumah joglo dinyalakan, memberikan pendar cahaya kuning keemasan yang menembus kegelapan malam dengan sangat lembutnya. Wulandari menutup pintu utama dan jendela-jendela kayu, bersiap untuk menyambut waktu tidur malam yang dijamin akan jauh lebih nyenyak dari sebelumnya. Sebelum tidur, Wulandari dan Mbok Rukmini duduk bersila di atas tikar pandan di ruang tengah untuk menikmati makan malam sederhana mereka berdua. Sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi buatan Mbok Rukmini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya karena disantap dengan hati yang sangat riang. Mereka mengunyah makanan dalam diam, sesekali saling melempar senyum bahagia, menyadari bahwa tidak ada lagi ancaman pengusiran yang akan menghampiri mereka besok pagi. Bumbu masakan pedesaan ini seolah menjadi simbol kesederhanaan yang selalu membawa kebahagiaan sejati bagi siapapun yang pandai bersyukur atas karunia Tuhan. Seusai makan, Mbok Rukmini membereskan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur belakang untuk dicuci bersih menggunakan air sumur yang sangat dingin menyejukkan. Sambil menggosok piring tanah liat, perempuan tua itu bergumam melantunkan doa-doa syukur, memohon agar keselamatan selalu menyertai rumah tangga anak asuhnya kelak. Ia telah berjanji pada almarhumah Ibu Wulandari untuk menjaga gadis itu hingga akhir hayatnya, dan kini tugasnya terasa jauh lebih ringan dan membahagiakan.
Tidak ada lagi monster dari masa lalu yang akan menyakiti Wulandari karena sang kebenaran telah menjadi benteng pelindung paling kokoh bagi mereka. Wulandari masuk ke dalam kamarnya menghamparkan sajadah di atas ubin untuk menunaikan ibadah salat Isya dengan hati yang sangat khusyuk dan tenang. Dalam sujudnya ia menangis pelan menumpahkan seluruh rasa syukurnya kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kekuatan luar biasa selama masa-masa krisis kemarin. Ia juga mendoakan arwah kedua orang tuanya agar mendapatkan tempat paling mulia di surga karena pengorbanan suci mereka telah menyelamatkan hidup Wulandari saat ini. Selesai berdoa ia melipat sajadah itu dengan rapi, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang dilapisi spray bermotif bunga, melatih kesukaannya. Malam itu, Wulandari tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk tentang cubitan rotan atau makian kasar yang dulu sering membangunkannya di tengah malam kelam. Ia tertidur sangat pulas dengan napas teratur, dan senyum kecil yang menghiasi bibirnya bermimpi sedang berjalan-jalan di taman bunga, bersama mendiang ibunya. Tubuhnya yang sempat tegang akibat kelelahan batin selama beberapa hari terakhir kini benar-benar beristirahat. Total meresapi energi positif yang mengalir dari rumah kayunya. Rumah joglo ini seakan ikut memeluk tubuh mungil gadis itu, memberikan kehangatan seorang ibu yang selalu melindungi anaknya dari dinginnya angin malam. Pagi berikutnya siklus kehidupan di desa Karanganyar kembali berputar seperti roda pedati yang melintasi jalan tanah membawa harapan baru di setiap putarannya. Para petani kembali turun ke sawah dengan cangkul di pundak, sementara anak-anak kecil berlarian menuju sekolah di ujung desa dengan sangat riang gembira. Wulandari kembali menjalani rutinitas membatiknya di teras depan kali ini dengan hati yang sangat ringan seolah ia bisa terbang melayang di udara bebas. Motif batik yang ia lukiskan di atas kain putih kini terlihat jauh lebih ceria mencerminkan suasana hatinya yang sedang mekar bagaikan bunga. Sejak kejadian besar di halaman rumah itu, status Wulandari di mata penduduk desa perlahan berubah dari seorang gadis yatim piatu yang menyedihkan. Ia kini dihormati sebagai sosok perempuan tangguh yang memiliki kebesaran hati luar biasa, mampu meredam amarah dan memaafkan kejahatan dengan sangat bijaksana. Beberapa ibu desa bahkan sering datang berkunjung membawa hasil panen sayuran atau buah-buahan sekadar untuk berbagi rezeki dan berbincang santai di beranda. Wulandari menerima kebaikan mereka dengan tangan terbuka mengubah rumah joglo yang dulunya selalu tertutup rapat menjadi tempat yang ramah bagi siapa saja. Pada sore harinya awan mendung berkumpul di langit desa dan hujan turun dengan cukup deras membasahi bumi setelah kemarau panjang yang sangat melelahkan. Suara rintik hujan yang jatuh menimpa atap genting tanah liat menciptakan melodi alam yang sangat menenangkan jiwa dan meresap hingga ke dalam kalbu. Hujan ini seolah datang untuk mencuci bersih semua sisa debu kesedihan dan kotoran fitnah yang pernah melekat kuat di dinding rumah peninggalan tersebut. Wulandari duduk di dekat jendela kamarnya memandangi tetesan air hujan yang mengalir deras membawa pergi semua kenangan pahit menuju sungai yang jauh. Mbok Rukmini datang membawakan sepiring pisang goreng hangat dan secangkir teh manis untuk menemani anak asuhnya menikmati suasana sore yang sangat syahdu. Mereka berdua duduk berhadapan menyantap camilan sederhana itu, sambil mendengarkan gemuruh petir di kejauhan, yang tidak lagi terasa menakutkan seperti badai masa lalu. Keduanya sering tertawa kecil mengingat kembali betapa bodohnya orang-orang bayaran Sulastri yang langsung lari ketakutan saat rahasia kejahatan majikan mereka terbongkar hari itu. Kenangan menegangkan itu kini telah berubah menjadi sebuah cerita sejarah kemenangan yang akan selalu mereka ingat dengan perasaan bangga yang luar biasa. Rumah joglo ini kini bukan hanya sekadar bangunan kayu tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan telah menjadi saksi bisu kebesaran cinta sejati. Tiang-tiang kayu jati yang kokoh ini adalah lambang ketangguhan seorang ayah dan kelembutan lantai ubinnya adalah representasi kasih sayang seorang ibu yang tulus. Wulandari berjanji dalam hati bahwa ia akan terus merawat rumah ini dan kelak mewariskannya kepada anak cucunya dengan cerita tentang kebaikan yang menang. Nilai-nilai kehidupan yang terukir di setiap sudut rumah ini harus terus dijaga agar tidak lekang dimakan oleh gerusan zaman yang semakin kejam. Ketika malam kembali datang setelah hujan reda, udara desa terasa sangat dingin, namun sangat menyegarkan paru-paru siapapun yang menghirupnya dalam malam ini. Aroma tanah basah dan daun pandan
yang berpadu menciptakan wewangian alami yang selalu menjadi ciri khas kehidupan pedesaan yang menenteramkan pikiran gundah gulana. Wulandari memeluk kedua lututnya di beranda depan, menatap bulan purnama yang bersinar sangat terang di langit malam, tanpa terhalang awan gelap lagi rupanya. Kedamaian yang selama ini ia perjuangkan dengan air mata dan ketakutan kini telah berdiri kokoh menjadi kenyataan yang paling manis dalam hidupnya. Di sebuah warung kopi di perempatan desa, beberapa warga masih duduk santai menikmati malam sambil membicarakan ketangguhan hati Wulandari yang sangat mengagumkan tersebut. Mereka sepakat bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah kunci utama untuk menghadapi manusia yang hatinya telah digerogoti oleh penyakit serakah yang sangat mematikan jiwanya. Seorang petani tua yang sedang mengisap rokok lintingnya menatap kepulan asap di udara, lalu tersenyum bijak menyimpulkan seluruh rangkaian kejadian yang penuh hikmah itu. Pohon yang akarnya kuat pada akhirnya akan memberikan keteduhan yang damai bagi orang yang menanamnya dengan penuh ketulusan hati, ucapnya pelan menutup cerita. Desa Karanganyar pun kembali terlelap dalam pelukan keheningan malam yang suci, membiarkan seluruh penduduknya beristirahat mengumpulkan tenaga untuk menyongsong hari esok yang cerah. Wulandari akhirnya masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dengan perasaan aman yang belum pernah ia rasakan dengan sangat nyata di sepanjang hidupnya selama ini. Bayang-bayang kelam yang dulu selalu membuntuti setiap langkah kakinya kini telah sirna tak berbekas dikalahkan oleh cahaya kebenaran yang bersinar sangat terang benderang. Kisah tentang gadis yatim piatu yang berhasil mempertahankan haknya dengan keteguhan hati ini akan terus hidup menjadi legenda manis di tanah desa yang tenang. Dengan demikian berakhirlah sudah penderitaan panjang yang selama ini harus ditanggung oleh keluarga Wulandari, akibat keegoisan seorang kerabat yang sangat tidak tahu diri. Kebaikan pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengalahkan kejahatan meskipun harus melewati lorong waktu yang sangat gelap dan penuh dengan penderitaan batin. Rumah joglo kuno itu kini berdiri dengan penuh wibawa menjadi simbol keabadian cinta kasih orang tua yang rela berkorban demi kebahagiaan anak tercinta selamanya. Semua luka telah sembuh dan kehidupan di desa kecil ini pun kembali berjalan seirama dengan detak jantung alam semesta yang sangat damai menenteramkan.